agak kurang ini Pak. Bisa tunjukkan dari sini aja. Aja belum. Matikan suara coba. Matikan sampai suaranya dia matikan belum. Dia nggak tahu. Matikan Pak. Belum. Taruh luar aja Fit. Kiri-kiri. Taruh luar aja. Kita perlu dia besar keuangan. Suaranya aja. Oh ya, ini saya lihat aja. Oke, 3, dah Kak. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom, kembali lagi bersama saya Marlia Nazra dalam podcast Kominfo, dan kali ini kita kedatangan guru berprestasi yaitu Bapak M. Nazir Husin SPD ya Pak. Ya, betul. Gimana Pak? Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya. Bapak ini mengajar di MAN 1 Subuh Salam ya Pak. Ya, betul. Ya. MAN 1 Subuh Salam. Makasih loh Pak udah hadir hari ini. Ya, sama-sama. Beliau merupakan guru dan tenaga kependidikan berkategoriannya. Belum. Beliau merupakan guru dan tenaga kependidikan berprestasi 2024 ya Pak. Ulang lagi. Ulang lagi ya. Ulang aja. Dari awal. Ya berapa? Hapus ya. Mulai ya. Stop dulu. GTK, apa tuh GTK ya? GTK aja bilang ya. Iya. Biar bapaknya jelas. Tadi dijelaskan apa tuh GTK? Kita nanti salah-salah. Iya. Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Marlia Nazra dalam podcast Kominfo, dan kali ini kita kedatangan guru inspiratif yaitu Bapak M. Nazir Husin SPD. Ya, betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Pak Nazir Husin mengajar di MAN Negeri 1 Subuh Salam ya Ya, Pak. betul. Sudah lama Pak mengajar di sini? Baru 4 tahun Kak. Wah, baru 4 tahunnya. Asal dari mana Pak? Dari Banda Aceh Kak. Dari Banda Aceh. Dan beliau merupakan GTK berprestasi 2024. GTK itu apa sih Pak sebenarnya? GTK itu singkatan Kak, Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, Itu dari siapa? itu Dan di dari mana itu Pak bentuknya? Karena kami baru tahu juga nih Pak. baik, saya jelaskan GTK itu adalah kepanjangan singkatan dari Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi setiap tahunnya Kementerian Agama dan Kementerian Agama itu melakukan seleksi kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan yang ada di Aceh. Ada 3 nominasi: guru inspirasi, guru dedikasi, dan guru inovasi. Nah, alhamdulillah pada tahun 2024 ini saya mengambil kategori guru dedikasi. Iya. Dan alhamdulillah mendapatkan nomor 3 di 3 provinsi mewakili Kota Subuh Salam. Nomor 3. Nomor 3. Wah, luar biasa. Selamat Pak. Sama-sama. Saya lagi ya. Bapak mengajar di MAN 1 Subuh Salam ya Pak. Ya, Sudah 4 tahun ya Pak. sudah 4 tahun. Pengalaman mengajarnya sebelum di MAN 1 Subuh Salam udah di mana aja Pak? Kalau saya gini, sejarahnya ya, saya memang alumni FKIP. Iya. Jadi saya lulus kuliah tahun 2013. Setelah lulus kuliah sampai dengan saya menjadi seorang guru tahun 2020, saya tidak pernah mengajar di honor di tempat yang lain, tidak pernah. Jadi selesai saya tamat kuliah SPD, saya banyak bekerja di sektor swasta. Saya banyak bekerja di bidang fasilitator, Iya. pengguna pelopor, di perbankan, di perusahaan-perusahaan. Udah banyak ya Sudah Pak? banyak. Jadi ketika pembukaan pegawai negeri tahun 2019, karena seleksinya tahun 2020, pendaftarannya 2019, baru saya mengambil formasi sesuai dengan basic jurusan saya. Jadi sebelumnya memang tidak ada pengalaman, tapi secara freelance saya sering menggantikan guru-guru. Ketika saya di Banda Aceh, ada guru yang tidak bisa masuk, saya sering menggantikan. Dan sifatnya itu freelance, paling lama seminggu. Jadi kalau tetap honor itu tidak pernah. Tidak pernah ya. Iya. Tapi pengalaman sebagai pengganti Iya. sudah pernah ya Pak ya.
selama di Suku Salam Bapak udah 4 tahun ya? Iya. Mengajarnya bidang apa? Saya kebetulan mengampu bidang studi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia ya Pak. Selama mengajar di sini ada pengalaman apa aja Pak yang bisa kita dengar, hal-hal unik kah? Jadi baik, pengalaman hal unik, walaupun saya belum pernah honor dan baru langsung jadi pegawai di Kementerian Agama, khususnya jadi guru di madrasah. Pengalaman unik saya sifatnya tegas. Artinya dalam mengajar, dalam mendidik, saya pakai sistem komando. Sistem komandonya gini, saya pernah jadi wali kelas tahun 2022. Nah, di kelas saya itu saya terapkan sistem komando. Artinya satu orang yang berprestasi dari kelas yang saya wakilkan itu, saya wali kelasnya, itu semua siswa dalam kelas itu mendapatkan reward. Nah, akan tetapi bila ada satu orang siswa dalam kelas saya yang melakukan kesalahan, maka semuanya kena sanksi. Nah, jadi pengalaman unik yang bukan unik sebenarnya sih, yang berkesan bagi saya ada ketika saya wali kelas, anak-anak saya melakukan kegiatan, mereka mandi-mandian tanpa minta izin sama saya. Jadi konsekuensi yang saya berikan adalah saya 1 bulan tidak masuk kelas. Tidak masuk kelas? Iya, tidak masuk kelas, walaupun saya wali kelas. Ini pembelajaran bagi mereka, bagaimana harus menghargai wali kelas. Nah, mereka akhirnya satu kelas datang ke rumah saya untuk melakukan permohonan maaf, dan akhirnya saya masuk kembali ke kelas. Jadi biar ada sanksi, reward and punishment. Karena sistem saya, apabila anak kelas saya itu berprestasi 1 orang saja, jadi semuanya itu mendapat reward. Nah, apabila ada yang salah 1 orang saja, semuanya kena sanksi. Artinya apa? Jiwa korsa mereka itu dari sedini mungkin saya tanamkan jiwa korsa. Jadi tidak ada yang menyalahkan. Satu kelas itu ibaratnya satu kesatuan dan satu badan. Satu yang sakit semua, satu orang senang semua. Itu mungkin kesan yang saya alami selama saya jadi guru di Mansatu Susalam. Kalau rewardnya sendiri udah dalam bentuk apa aja nih Pak yang pernah diberikan? Rewardnya kalau saya loyal dengan anak-anak. Rewardnya saya nggak tanggung-tanggung. Kalau memang prestasinya itu di level sekolah, itu saya traktir jajan 1 kelas. Tapi kalau rewardnya sudah di atas, misal ada siswa dari kelas saya yang dapat juara di perlombaan tingkat kota, itu saya berikan uang jajan. Uang jajan ya? Uang jajan. Nominalnya 20.000 per orang. Kita kalikan berapa satu kelas itu, ada 25.000, berarti segitulah nominal yang saya kasih pada anak-anak saya. Wah, happy dong mereka ya Pak, senang dulu. Terus Pak, mungkin sedikit sharing ya Pak. Boleh. Menurut Bapak sendiri apa sih bedanya siswa-siswa yang zaman sekarang dengan masa-masa kita? Oh, jauh sangat berbeda kan? Iya. Berbicara perbedaan antara saya sekolah atau kita lah, sebenarnya kalau umurnya saya 30-an mungkin agak lebih di atas saya ya. Masa kita sekolah dulu dengan masa-masa zaman sekarang itu berbeda. Kalau masa kita sekolah dulu, kalau kita yang salah dipukul oleh guru, kita laporkan sama orang tua, itu kita sendiri yang akan diberikan sanksi sama orang tua. Nah, zaman sekarang ketika siswa bandel bermasalah, kita pukul, main fisik, itu kita yang kena seperti itu. Padahal kita mendidik bagaimana dia tidak bandel lagi di kelas. Akan tetapi karena sudah sistemnya seperti ini, terkesan kami sebagai guru ini terbelenggu. Kita ingin menjelaskan kepada anak itu salah. Kalau kita nggak kasihkan hukuman, kita yang kena. Enggak kita kasih hukuman, kita biarin seperti itu, kita juga yang malu. Jadi ibaratnya semalagama. Artinya kalau saya ada cara tersendiri memberikan hukuman, tapi yang edukatif, mendidik. Ketika siswa A ini bermasalah dengan saya, itu saya nggak berikan sanksi secara fisik atau sanksi yang berat, enggak, sanksi yang edukasi. Yang contohnya gini, ketika ada siswa yang terlambat masuk di saat saya sudah di kelas, saya berikan sanksi kepada dia, itu menghafal Al-Quran, surah pendek. Artinya ketika dia masuk jam bahasa Indonesia, dia secara tidak langsung sudah bisa mengulang kembali pelajaran hifz Al-Quran. Jadi ada simbiosis mutualisme. Nah, kemudian sistem saya orangnya berbuat dengan perkataan, bukan berbicara dengan perbuatan. Ketika saya suruh menyuruh anak-anak, saya pun terlibat. Contoh kecil, ini saya mau nyuruh anak-anak buang sampah, saya sudah buang sampah. Saya nggak suruh tolong buang sampah itu kan, tapi saya sendiri udah buang sampah. Biar Pak, jangan Pak, biar saya aja yang buang sampah. Kita memberikan contoh.
Nah, ini yang saya lakukan di sekolah. Jadi ketika saya suruh tidak ada anak-anak yang bantah. Karena kenapa? Kita sudah duluan berbuat. Baru kita dimana? Ada contoh langsung. Iya, langsung. Selama ini cara-cara seperti itu efektif nggak Pak? Efektif. Efektif, ya? Saya sudah menerapkan efektif. Mantap, mantap. Untuk GTK sendiri nih Pak, Iya. saya pun belum dengar kan ada tuh guru dan tenaga pendidikan. Itu diadakan setiap tahun kah atau gimana? Ya, setiap tahun. Ini sebenarnya GTK berprestasi ini dibuat di bulan November dalam rangka perayaan Hari Nasional. Jadi sistemnya seperti seleksi. Kita melalui seleksi di tahap kota dulu, kemudian yang luar di tingkat kota baru dibawa ke provinsi. Nah, di provinsi diadu lagi dengan kabupaten yang lain. Kalau per bidangnya itu diambil 6 juara 1, 2, 3, juara harapan 1, harapan 2, harapan 3 per kategori. Seperti yang saya bilang tadi, kategori guru inovasi, kategori guru inspirasi, dan dedikasi. Dalam hal ini, tahun ini saya mengambil kategori dedikasi. Nah, dedikasi kan secara bahasa Indonesia pengorbanan, pengabdian. Nah, jadi berbicara pengabdian dan pengorbanan, saya bukan hanya mengajar, bukan hanya di sekolah, di madrasah, tapi juga saya buat perpustakaan mini atau namanya Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat itu saya aktif seminggu 3 kali mengisi materi, ya, baik di perpustakaan, di taman baca yang saya buat ataupun diundang oleh perpustakaan-perpustakaan yang lainnya ada di Kota Susalam, baik di panti asuhan, di perpustakaan Begayo, di perpustakaan Penuntungan, di perpustakaan YLK. Jadi kita bukan hanya mengajar formal di sekolah, juga selepas pulang sekolah juga kita mengajar yang lain. Bukan hanya mengajar bacaan anak-anak, tapi juga apabila ada anak-anak yang buta hijaiyah misalnya, kita juga mengajarkan. Iya. Motivasinya sendiri untuk ikut GTK ini apa sih Pak? Motivasi saya pertama untuk mengembangkan potensi yang ada. Ada yang enggak? Saya ketika kuliah dulu saya orangnya lasak dalam tanda kutip, bukan lasak nakal. Artinya saya orangnya aktif. Nah, tidak bisa diam. Kalau saya diam itu saya seperti orang bodoh. Nah, jadi aktif harus ada kegiatan misalnya. Selesai mengajar ada kegiatan di luar segala macam. Jadi ini bukan sekali saya ikut kan. Ini tahun ketiga dan alhamdulillah tahun ini saya dapat juara. Setiap tahun saya konsisten dengan nominasi yang sama bidang dedikasi. Dari 2022 saya mendaftar, tapi belum berhasil. 2023 juga saya mendaftar di kategori yang sama, juga tidak berhasil. Dan di tahun 2024 ini alhamdulillah dapat juara 3. Artinya nggak instan. Iya. Nah, Ada prosesnya. ada prosesnya. Dan Bapak juga menerbitkan buku ya, Iya. Pak, yang menulis buku ada 2 buku. Yang satu judulnya Inspirasi Pencerahan Diri dan yang satu Catatan Inspirasi Penggugah Hati. Ini bisa didapatkan di mana nih Pak? Ini kebetulan limited edition, Oh, itu tidak iya. komersil. Iya. Saya menulis ini hanya untuk koleksi pribadi kan. Oh, Nah, oke. jadi karena saya berbahasa Indonesia, jadi buku ini sebagai inspirasi bagi anak-anak. Ketika saya menyuruh anak-anak menulis, saya dapatkan contoh bahwa Bapak juga menulis, bukan hanya menyuruh kalian. Jadi kalau memang sebenarnya impian saya ketika kuliah, saya ingin menjadi seorang novelis kan. Wah, Ya. cita-cita Iya. dari lama ya. Dari lama. Iya, Pak. Mengingat membuat novel itu tidak semudah membuat buku kumpulan cerpen yang sudah saya terbitkan 2 ini. Jadi saya untuk tahap pertama saya buat buku kumpulan cerpen dan kumpulan quotes atau kata-kata mutiara. Di sini ya Pak. Iya. Jadi kalau mau dibaca di taman bacaan Bapak ada nggak? Ada. Di taman Kita baca bisa saya. ke sana ya Bisa. kalau mau membaca buku ini. Nah, Infonya Bapak juga mau menulis buku yang ketiga ya? iya. Judulnya apa Pak? Judulnya itu. Oh boleh ya bocoran? Nggak boleh? Boleh. Nggak boleh ya? Itu biografi saya sebenarnya. Oh biografi. Ya, perjalanan hidup saya dari SD sampai dengan sekarang, sampai dengan pencapaian saya saat ini. Kira-kira akan terbit kapan Pak? Saya targetkan Maret nanti kan. Maret nanti. Iya, Tahun depan ya, tahun Pak? depan. Semoga berjalan Iya. dengan lancar ya Pak. Amin. Terus pesan Bapak untuk seluruh masyarakat apa nih Pak? Boleh untuk orang tua kah, untuk anak-anak, murid dan lain-lain. Baik, pesannya adalah sebagai seorang pendidik, karena saya seorang pendidik dan juga kepada masyarakat, bahwasanya berdedikasilah kepada negeri, apapun profesi kita. Namanya dedikasilah pengabdian, pengorbanan.
Jadi ketika kita sudah berkorban, insya Allah hasilnya akan datang sendiri. Jangan kita berpangku tangan. Ini mau cakap gitu kan. Seperti saya sendiri, saya guru. Kalau saya tidak mengikuti perlombaan seperti ini, jadi juara ini bukanlah gelar, tapi simbol dari kerja keras. Bagaimana kita diakui oleh orang, sedangkan kita nggak pernah ikut seleksi. Nggak mungkin kita mempromosikan diri, oh saya berinspirasi, saya hebat segala macam. Buktinya apa? Nah, ketika hari ini kita melewati seleksi, berbagai macam seleksi, dan sudah ada nominasi yang kita dapatkan, inilah pembuktian daripada kerja keras kita selama ini. Jadi pesan saya kepada seluruhnya masyarakat Subur Salam, apapun profesi kita, pengabdian atau dedikasi itu penting. Jadi dalam bekerja itu jangan hitung-hitungan. Ketika kita berhitung-hitungan dalam bekerja, maka hasil yang kita dapatkan juga tidak sesuai. Jadi anggaplah pekerjaan itu sebagai ibadah. Saya bekerja unlimited kan? Maksudnya gini, malam pun ketika ada orang tak tolong, saya action. Pagi, siang, malam. Ready ya Pak? Ready saya. Karena ibaratnya gimana? Saya orangnya insomnia, susah tidur. Jadi jam 1 malam atau jam 12 itu kalau ada yang minta tolong, misal kakak atau segala macam, ya kita gerak cepat. Nah, bukan hanya pertolongan biasa. Misal gini, ada yang sakit, perlu donor darah. Kalau sesuai dengan golongan darah saya berikan. Jadi saya nggak pandang bulu. Ketika siapapun yang perlu pertolongan, kita siap memberikan. Nah, kalau di sekolah itu juga. Saya datang cepat. Jadi ketika piket di sekolah itu belum ada, ya saya yang merapikan tempat atau segala macam itu. Setelah piketnya datang jam 8 semacam, sudah saya ke kantin atau ke kelas. Jadi saya nggak ini kan piket hari ini bapak itu atau ibu itu. Saya nggak pandang-pandang. Ketika saya datang, apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Ketika orang perlu bantuan, mau pagi, siang, malam, telepon, ya. Sesuai dengan misalnya kakak tak tolong sama saya, bisa saya bantu, saya gerak. Kalau nggak bisa saya bantu, ya saya bilang tidak bisa. Begitu luar biasa Pak. Sebelum kita tutup, Ya Pak. mungkin ada closing statement Pak. Closing statement. Iya. Ini mungkin sesuai quotes yang ada di sini. Salah satunya bisa sebagai closing statement kita. Baik, closing statementnya seperti saya bilang tadi, juara itu bukanlah gelar. Juara itu bukanlah gelar, tapi simbol daripada kerja keras kita. Simbol kerja keras yang sudah kita lakukan, yang saya lakukan selama 4 tahun ini adalah pencapaian yang saya dapatkan di HGN kemarin, yaitu dengan mendapatkan nominasi dari Kanwil dalam kategori GTK berprestasi. Inilah simbol kerja keras. Ketika kita sudah bekerja, maka hasil akan datang. Tapi kalau kita masih berpangku tangan, kita mengharapkan kemudian kita ingin diakui tanpa kita melakukan proses, itu mustahil. Iya. Ya. Nah, statement terakhirnya adalah kita menyuruh dengan perbuatan, bukan berbuat dengan perkataan. Wah, itu yang sering saya lakukan. Catat ya Pak. Baik. Oke Pak, Pak Nazir Husin, terima kasih atas waktunya dan semoga tetap menjadi guru yang inspiratif, dedikasi dan dapat memberikan motivasi ya buat semua orang, sobat kom dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi Pak, dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat Pak. Ini Pak bukunya. Jadi nanti dikirimkan aja Bapak dia. Ini udah dimatikan. Sudah.